saya bikin restoran tuh awalnya memang dimulai dengan keberanian gitu. Ya udahlah tabrak dulu aja gitu. Tapi untuk mengembangkannya butuh dengan keilmuan. Kalau bahasa saya sama istri tuh cari muka dulu sama Allah. Ya, itu bisa 60 juta sehari. Sehari 60 juta? Dan alhamdulillah dibuka sama Ibu Atalia waktu itu, Ibu Cinta. Oh, Ibu Cinta. Dan langsung viral tuh se-Bandung Raya tuh. Bagaimana orang yang tidak tahu menjadi penasaran. Yang kedua, orang yang penasaran menjadi datang. Yang datang menjadi ketiga ketagihan. Yang saya tahu, semua bisnis kulinernya udah pasti rame dan viral. Amin. Jadi langkah-langkahnya apa aja tuh, Kang? Saat ini saya lagi ada di bisnis kuliner salah satu member Kuliner Mastery, namanya Kang Dirga. Jadi Kang Dirga ini sudah punya beberapa bisnis kuliner. Salah satu yang sedang dikembangkan di daerah Bogor ini namanya Sambal Ayang Bebek ya. Jadi ini restorannya rame banget dan Kang Dirga ini kehebatannya ya, spesialisasinya adalah mendatangkan traffic, mendatangkan customer ya. Jadi jagonya traffic. Nah, nanti kita akan banyak ngobrol sama Kang Dirga di dalam ya. Nanti kita todong langsung gimana caranya supaya bikin restoran kita jadi lebih ramai. Yuk, simak obrolannya bareng Kang Dirga. Nah, ini udah ketemu sama Kang Dirganya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Ini podcast perdana nih ya. Iya, benar. Podcast perdana sama Kang Dirga. Ini Kang Dirga ini banyak dikenal sebenarnya seorang digital marketer. Digital marketer. Tapi sekarang udah ganti profesi, Mas. Udah ganti profesi. Lebih ke marbot masjid sekarang. Lebih ke marbot masjid. Betul. Terus sekarang ini kan yang lagi happening nih bisnis kulinernya Menggrila. Menggrila sama ada beberapa brand yang lain. Ya, nah, sekarang nih teman-teman, saya lagi ada di restonya Bang Dirga namanya Sambal Ayang Bebek. Wah, ini juga pas sengaja kita pilih jadwal syutingnya pas nggak lagi rame, karena kalau lagi rame boro-boro bisa duduk begini gitu ya. Nah, ini kita akan coba banyak tanya ya tentang Kang Dirga ini gitu ya. Nah, gimana ceritanya Kang bisa terjun di bisnis kuliner? Awalnya gimana? Jadi awalnya tuh sebenarnya klisenya itu coba-coba, Mas. Coba-coba, tapi kita punya impian tahun November 2002. Saya tuh bilang sama istri saya, yang kita bikin rumah makan gratis yuk. Kita bikin 7 rumah makannya berbayar, outlet ke-8 itu rumah makan gratis. Gitu. Jadi rumah makan pertama itu mensupport hari Senin, rumah makan kedua support hari Selasa, rumah makan ketiga hari Rabu, dan seterusnya. Tapi ternyata yang saya bikin itu rumah makan ke-8 dulu. Iya. Rumah makan ke-8 dulu, outlet ke-8 Jadi dulu. yang langsung gratis tadi ya? Langsung gratis dulu. Itu adalah kalau misalnya kita pakai jalur langit, jadi memancing lah. Kalau bahasa saya sama istri tuh cari muka dulu sama Allah gitu. Cari muka sama Allah. Kan kalau di Quran tuh kita dibilangin kalau Allah itu ngasih sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ketika outlet ke-8-nya udah jadi, saya tinggal berdoa, ya Allah, ini outlet ke-8 nih, saya butuh nih. Tolongin dong outlet ke-1-nya, outlet ke-2-nya, outlet ke-3-nya gitu. Nah, makanya November 2002 saya punya pemikiran seperti itu. Dan di Desembernya, alhamdulillah Mas Rangga, saya itu mulai home service si Menggrila itu. Menggrila itu berawal dari home service. Tadi dulu, ini yang ke-8 outlet yang ke-8 tadi apa namanya? Namanya Balai Sarji Masjid. Balai Sarji. Nah, cerita dong yang outlet ke-8 itu gimana teknis pelaksanaannya? Teknisnya itu kami setiap zuhur itu ngasih 100 porsi. Jadi setiap zuhur bagiin gratisan buat yang sholat di masjid. Iya, dari selain hari Jumat itu prasmanan. Selain hari Jumat prasmanan. Iya, prasmanan. Kalau hari Jumat karena dia ada sholat Jumat, jadi kita yang sudah di box-boxan. Ya tinggal ngasih. Jadi yang gitu. udah di box, ya, ditaruh. Jadi kalau ada yang pulang dari masjid dikasih. Tinggal dikasih. Tapi kalau hari-hari biasa, mereka habis pulang sholat zuhur itu langsung makan bareng lah istilahnya begitu. Prasmanan ya? Prasmanan. Dan itu alhamdulillah menambah yang jumlah safnya cuma 4 saf, sekarang udah hampir penuh tuh kalau masjid kalau zuhur. Gitu. Jadi ya... Oh, jadi kasih makan gratis juga ada pengaruhnya ya ke jamaah jadi kan, ya?
memaksa orang untuk ke masjid lah istilah gitu. Oh. Nah, seperti itu. Nah itu outlet ke-8. Jadi harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru ke-8. Nah kita balik nih. Kita cari muka dulu nih sama Allah nih. Jadi ke-8 dulu baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi udah ke-8, Ya. outlet berikutnya? Outlet berikutnya itu kita bicara tentang menggerila awal-awal tuh Mas. Menggerila. Ya. Jadi saya punya brand namanya Menggerila. Konsepnya gimana menggerila? Konsep awal itu home service Mas. Home service. Home service. Dan November kami punya niat, Desember itu, akhir-akhir Desember, kita bikin home service, nge-grill, menggerila itu nge-grill ya, nge-grill, tapi kita pinjamkan alat dan segala macamnya ke yang mesen. Dan Alhamdulillah di tanggal 28, 29, 30, 31, omset per harinya itu, kalau bisa bicara omset awal-awal ya, itu bisa 60 juta sehari. Sehari 60 juta? Karena itu adalah momen tahun baru. Gitu. Maksudnya tidak stabil ya Mas ya. Tapi untuk 29, 30, 31 itu 50, 55, 60 juta per hari. Gitu. Nah setelah itu mulai pede tuh. Karena pasarnya sudah tervalidasi ya. Oh berarti orang Bogor ada nih. Jadi awalnya kan coba-coba, ternyata tervalidasi. Ya kita scale up untuk adakan restorannya, ada dine-in-nya. Seperti itu. Muncullah outlet pertama waktu itu di C4. C4 Bogor ya? C4 Bogor. Setelah itu 4 bulan kemudian karena memang saya punya niatnya itu ya kan outlet pertama sudah dibantu nih, sudah berjalan. Kita lanjut ke outlet kedua. Itu cuman berselang 4 bulan. Jadi outlet pertama itu balik modal cuma 4 bulan. Outlet pertama yang menggerila itu? Iya. 4 bulan balik modal. Dan masuk 4 bulan sudah terkumpul modal untuk outlet kedua. Itu ada di Cibinong, ada di Pakansari, terus 4 bulan kemudian bulan Desember kita buka di Sukabumi. Buka lagi di Sukabumi, terus 4 bulan kemudian saya buka di Bandung Mas, namanya Bakso Jando Guntur Sari. Bakso Jando Guntur Sari. Itu berarti konsepnya beda lagi sama menggerila ya? Beda lagi. Jadi memang kalau saya bikin restoran tuh awalnya memang dimulai dengan keberanian gitu. Ya udahlah tabrak dulu aja gitu. Tapi untuk mengembangkannya butuh dengan keilmuan. Makanya saya anggota Culinary Mastery angkatan keempat Mas. Nah nanti kita bahas gitu. Ya soal Culinary Mastery ya. Jadi udah 1, 2, 3 menggerila di Bogor, Cibinong, dan Sukabumi. Keempat itu saya buka Bakso Jando di Bandung di Jalan Bakso Jando Banteng. ini konsepnya kayak gimana? Bakso kodai bakso yang bersih. Bersih, rapi, dan semuanya full stainless gitu. Jadi memang kita konsep untuk kedai bakso yang bukan sekedar kedai bakso gitu ya, tapi yang rapi, yang bersih, dan alhamdulillah dibuka sama Ibu Atalia waktu itu, Ibu Cinta. Oh, Ibu Cinta. Dan langsung viral tuh se-Bandung Raya tuh. Nah, dibuka sama beliau langsung viral dan alhamdulillah omsetnya juga memang menggembirakan seperti itu. Dan 2 bulan setelah itu muncullah Ayang Bebek sebagai outlet. Jadi ini sebenarnya belum setahun ya? Belum setahun udah ada menggerila, terus Bakso Jando itu Ayang Bebek. Ayang Bebek itu udah masuk setahun lebih. Oh udah masuk setahun lebih. Jadi setahunnya itu berarti bulan Maret. Gitu, setahun bulan Maret. Jadi outlet 1 sampai 3 itu ada di setahun pertama. Nah tahun kedua mulai Bakso Jando dan Ayang Bebek. Gitu. Nah setelah Ayang Bebek berdiri, saya melihat nih kan kayaknya berpola nih ya. Pertama kita ada konsep, ada tim, terus hajar dengan traffic digital marketing. Gitu. Digital marketingnya udah jalan, kita pakai influencer dan juga kita pakai sponsor. Kita bantu juga dengan kekuatan AI gitu ya untuk ngeriset produk, untuk juga consumer handling dan lain-lain kita pakai AI. Nah, kita riset juga produk waktu itu saya bilang dimasukin prompt ke ChatGPT gitu ya, makanan apa yang akan laku di tahun 2024 gitu ya, 2025. Ternyata ada satu nama, akhirnya kita bikinlah Cirawang itu. Nah, sekarang nambah lagi nih Cirawang. Iya, betul, ya? Cirawang. Nambah lagi Cirawang. Singkatan apa Cirawang? Aci, Urat, Rangu, Bawang. Nah, jadi... Dan itu langsung nih bulan ini dan bulan besok langsung tiga outlet grand opening. Oke. Gitu. Jadi lunaslah sudah outlet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kalau misalkan mau scale up lagi, saya harus buka outlet ke-16 dulu, Mas.
Oh, jadi Ya. setiap 8 ada Ya. satu outlet gratis. Setiap 7, 8-nya gratis. Setiap 7, 8-nya gratis. Ya, berarti ya. buka outlet ke-16, nanti mungkin di masjid mana kita lihat yang jamaahnya masjidnya makmur gitu kan, kita buka ininya apa namanya balai saji masjidnya, nanti mulai ke 9, 10, 11 sampai 15. Oke. Begitu. Jadi teman-teman ini transaksinya juga sama Allah juga ini Iya, ya. betul, betul. Kang Dirga ini ya. Jadi sebenarnya kita harus punya tujuan ketika ada rezeki yang banyak harus buangnya kemana gitu. Oke. Karena kalau buang ke yang lucu-lucu udah pernah dulu. Sekarang buat yang benar-benar dulu lah. Yang benar-benar ya. Nah. Oke, berarti yang saya tangkap nih ya, jadi Kang Dirga ini start with why-nya jelas. Jadi Yes. kenapa nih saya bisnis kuliner gitu ya? Karena saya pengen melakukan sesuatu yang bermanfaat, saya pengen berbagi dengan orang-orang gitu ya. Sehingga itu jadi bensinnya Kang Dirga Iya, gitu betul, ya. betul. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal ekspertisnya Kang Dirga nih Oke, gitu ya. iya. Karena kan bisnis kuliner ini udah pasti ya. Kadang banyak orang yang buka bisnis kuliner, datengin orang aja bingung. Oke, Nah, Kang iya. Dirga ini gitu ya, ini yang saya tahu semua bisnis kulinernya udah pasti rame dan viral. Amin. Ini langkah-langkahnya apa aja tuh Kang? Step by stepnya nih supaya bisa langsung rame terus viral. Jadi sebenarnya sih langkah awalnya itu sadar dulu kita kekuatannya di mana, Mas. Oke, sadar kekuatannya di Ya, mana? contohnya begini, saya pernah ditanyakan sama ustadz saya gitu. Kira-kira Mas ya, ini kira-kira aja. Abdurrahman bin Auf tahu? Kira-kira bisa azan nggak? Kira-kira bisa azan nggak gitu ya? Umar bin Khattab nih ya, Ah. kira-kira bisa azan nggak? Ya bisa harusnya. Tapi kenapa yang terkenal Bilal? Karena suaranya bagus. Gitu. Karena memang ada ekspertisnya di situ, Mas. Oh, I see. Iya kan? Oke. Bilal kira-kira bisa dagang nggak, Mas? Bilal. Bilal. Ya bisa. Ya, tapi kan yang terkenal azannya. Iya. Nah itu jadi setiap orang itu memang harusnya punya ekspertis di bidang masing-masing, dan sekarang tuh udah nggak zamannya Superman, memang super team, nggak bisa dihandle lagi satu orang menjadi mengandalkan semuanya. Tapi memang saya tuh ahlinya di mana. Nah kebetulan saya memang dari 2007 2008 berkecimpung di dunia digital marketing. Jadi saya angkatannya Om Joko Susilo, kalau misalkan tahu. Oh. Tante Ana Akhira gitu ya. Oh, anak akhirnya dari zaman dulu banget. Iya betul. Ya. Saya udah mulai mengikutinya tuh. Masih zaman Kaskus waktu itu kan. Iya, Nah, iya. Masih Friendster dulu kan. Oh, Friendster. Udah mulai di situ tuh. Friendster saya udah ini banyak sarang laba-labanya kali ya masih bisa Sekarang juga udah dibuka. tutup Friendsternya gitu. Udah mulai lagi tapi dengan beda konsep. Gitu. Nah, jadi memang saya itu expertise di bidang traffic, Mas. Jadi kalau ditanya bisnis saya itu apa? Bisnis saya itu traffic. Jadi mendatangkan traffic Mendatangkan gitu. traffic. Jadi bisnis selain kuliner juga ya Iya, tadinya betul. Jadi entah itu saya ada beberapa bisnis lain, ada online shop, ada travel umroh, ada kuliner gitu. Terus juga ada produk-produk yang dijual online. Nah, itu saya anggap itu sebagai produk. ya. Jadi bisnisnya apa? Bisnis saya traffic. Produknya apa? Ya itu tadi ada kuliner, termasuk ke ayam bebek, menggerila, Cirawang, terus juga apa namanya bakso Jando Gudul Sari, terus juga ada travel umroh dan segala macam. Itu saya bilang itu traffic, bukan bisnis. Karena bisnisnya ada, bukan sebuah, saya anggap itu sebagai produk, gitu ya, produk, bukan sebuah bisnis. Karena bisnis saya itu traffic, Oke. mendatangkan traffic, gitu. Nah, sekarang kan terkait traffic tadi Iya. nih ya gitu ya. Nah, gimana buat teman-teman nih yang kadang kan bingung ya mau datengin orang, saya bingung gitu ya. Iya. Nah, ini kan expertnya nih gitu ya. Biasanya Amin, langkah-langkahnya apa aja, Kang? Langkah-langkahnya itu kita kerjasama, Mas. Kerjasama. Ya, mereka yang kerja, kita yang samain. Gitu. Jadi diawali dari riset. Riset. Kalau saya riset itu kan basicnya ada 4. Riset produk, riset audiens atau market ya, riset market, riset kompetitor, dan riset suppliernya. Nah, kalau saya berawalnya dari pasti riset kompetitornya dulu. Jadi siapa pemain yang udah ada Pemain gitu yang ya? udah ada, terus dia jualan apa sih gitu kan? Kok bisa rame? Siapa yang memviralkan? Kayak gitu. Waktu saya misalkan membuat menggerila, saya tuh lihat dari riset kompetitor. Oh, kompetitornya ada nggak sih? Oh, ternyata ada brand-brand restoran grill yang ternama itu banyak sukses dan besar-besar. Oh, berarti pasarnya ada. Terus yang kedua adalah produknya apa? Saya lihat kan, riset, saya datang ke tempatnya, saya catetin tuh, oh ada
ada slice, ada karubi, ada yang lain-lain. Yang ketiga adalah Ini waktu pas mau bikin menggrila nih ya. Iya, itu apa bikin menggrila itu sequence-nya seperti itu. Menggrila tuh kayak model apa? All you can eat All itu you ya. can eat All you sabu can eat sabu ya. and Kayak grill ya. Ya, grill. Oke. Nah, setelah itu saya saya lihat juga kompetitor itu yang memviralkan siapa aja nih, akun-akun mana aja. Kalau di Bogor kita bisa lihat dari hashtag misalkan kuliner Bogor. Ternyata yang memviralkan restoran grill ada beberapa akun. Nah, akun-akun itu yang nanti yang saya kontak untuk di paid promote ataupun visit datang ke restoran kami gitu. Jadi itu Kita tadi bayar. teknik untuk nyari influencernya berarti ya. Iya, ya mulai dari produknya dulu, pokoknya kompetitornya dulu, Mas. Kompetitor berarti nanti udah kompetitor kita riset produk, riset marketnya juga gitu. Dan kalau untuk mendatangkan traffic influencer ya kita bisa pakai AI dan lain-lain sih. Kayak gitu. Dan lebih enaknya sih memang kalau misalkan teman-teman yang lain ingin mengcopy caranya gitu ya, lebih enak dari riset kompetitor dulu. Jadi cari market yang udah ada dulu Iya, ya. betul. Jadi benchmarking gitu Ya, ya. misalkan di kota Bandung ada restoran, katakanlah restoran Surabi gitu ya. Kita lihat IG-nya atau TikTok-nya, siapa aja nih yang pernah visit ke sana. Nah, yang visit kita kontak. Kita juga ada loh restoran Surabi, datang dong, red card-nya berapa. Nah, seperti itu. Nah, itu kan untuk mengundang influencer. Terus kita riset produknya. Riset produknya itu misalkan dia Surabi. Nah, kita tinggal kerjasama tadi ya. Mereka yang kerja kita yang samain. Tinggal kita ATM juga kan. Amati, tiru, dan modifikasi dikit. Nah, berbicara tentang modifikasi, kita harus menemukan wow faktornya itu, Mas. Ya. Apa yang menjadi wow-nya kita? Experience apa yang mau kita tonjolkan? Seperti itu. Karena menurut ilmu yang saya pelajari, sekarang kalau menang produk aja udah nggak cukup, harus ada menang experience. Experience seperti itu. Nah, wow yang ditawarin apa pada saat orang datang ke Menggrila? Experience apa? Mereka menggrill bareng-bareng bersama keluarga. Makanya Menggrila itu punya tagline bahagia menggrila bersama. Nah, kan yang Gitu. lain juga apa? All you can eat modelnya gitu juga. Betul. Apa ngegrill bareng-bareng. Selain dari produknya, saya juga menawarkan experience dari ininya, Mas, tempatnya. Jadi kalau misalkan yang pertama, outlet pertama, kita tawarkan experience bisa berkuda, bisa memanah. Oh. Gitu. Jadi ada wahana-wahana khusus gitu ya. Iya, betul, ada wahana khusus. Kuda sama panah. Yang outlet ketiga itu bahkan ada VR, virtual reality, bisa main basket, bisa main futsal di situ. Ada di kawasan itu ada. Nah, berarti modalnya lumayan dong ya untuk bikin wahana-wahana kayak gitu. Betul, tapi kan bukan modal saya, Mas. Oh. Punya Ya. orang kan makanya Oh, kita jadi sistemnya orang yang punya wahana Betul. bisa naruh di situ. Jadi gitu saya ya? mencari kawasan yang sudah ada fasilitasnya, Oh. kemudian saya sewa di situ. Jadi misalkan yang kayak di outlet ketiga itu, saya bilang di situ udah ada lapangan futsal, ada lapangan basket, ada biliar juga, kemudian ada virtual reality. Tiba-tiba ada space kosong, bisa nggak itu saya sewa? Ternyata bisa, ya sudah. Selain produk, experience dari tempat itu yang saya jual. Seperti itu, yang saya viralkan, yang saya manfaatkan. Nah, jadi Seperti itu, poinnya memang grill grill. itu kan orang udah familiar ya, maksudnya udah semakin banyak gitu ya. Ya, Nah, betul. tapi Kang Dirga ngasih nilai tambahnya, experience-nya tadi ya ada wahana-wahana tadi. Betul. Gitu ya. Nah, itu di semua cabang wahananya beda-beda. Beda-beda. Kalau yang di Sukabumi, bahkan kita menawarkan hanya tempat heritage, vintage. Oh, Gitu. jadi itu lebih ke apa namanya, foto-foto buat Ya, kayak gitu ya. foto-foto, betul. Terus suasana juga suasana kayak rumah nenek. Kayak di Ayang Bebek di sini kan suasananya hijau gitu kan. Terus pakai rantang, piring pun pakai enamel gitu kan. Jadi kita menawarkan sensasi makan di rumah nenek sih sebenarnya begitu. Oke. Seperti makan di rumah nenek. Nah, jadi experience itu penting teman-teman ya, Iya. bukan cuma produknya. Nah, Betul. ini Kang Dirga ini selain jago datengin traffic ya Iya. juga bagaimana begitu orang datang ke tempatnya gitu ya,
ada kesan. Kesan Ya. itu yang disebut experience tadi ya. Betul, betul. Gitu. Jadi kalau di kuliner, saya punya 3 prinsip, Mas. Bagaimana orang yang tidak tahu menjadi penasaran. Yang kedua, orang yang penasaran menjadi datang. Yang datang menjadi ketagihan. Jadi bikin kangen. Ya, bikin kangen. Ngangenin ya. Gitu. Jadi ada funnelingnya lah kalau bahasa orang digital marketing kan. Orang yang tadi nggak tahu menjadi penasaran. Itu berarti bahasnya exposure influencer. Terus nanti kita retargeting lagi. Ini udah bicara teknis gitu ya. Kita retargeting dengan promo misalkan diskon 10% dan lain-lain. Itu adalah proses dari orang yang sudah penasaran menjadi orang mau datang. Oke, tadi Kayak yang udah datang. Tadi yang pertama tuh orang nggak tahu jadi tahu dulu. Ya, nah, orang itu, tahu jadi itu tahu. kan berarti pakai influencer apa tuh ya? Betul, Supaya betul. orang tahu ada menggerila nih Betul, gitu ya. betul, betul. Nah, terus yang penasaran tadi mau datang. Mau datang. Itu Iya. berikutnya gimana? Ya, penasaran mau datang kita bisa bicara diskon atau event ataupun menu khusus. Misalkan khusus Sabtu Minggu ada menu baby gurita Jadi gitu. ada call to action-nya Ya, lebih betul. lebih jelas gitu ya. Betul, ya betul. Jadi kalau bahasa-bahasa yang digunakan juga beda. Kalau misalkan yang awal itu bahasanya adalah ternyata udah buka di Bogor gitu. Kalau yang kedua yang udah tahu menjadi mau datang ada diskon loh 50% kayak gitu. Nanti yang masuk ke ketiga. Yang ketiga itu proses yang udah datang menjadi ketagihan. Nah, proses menjadi udah datang menjadi ketagihan atau menjadi kangen itu di pelayanan dan di soal rasa, servis lebih ke Ya, situ. rasa udah pasti ya. Ya, gitu. Nah, termasuk ini juga mungkin ada voucher untuk kunjungan berikutnya Ya, betul. misalnya gitu ya supaya orang datang lagi gitu. Dan ya. kita mungkin nanti bulan ke depan nih bocoran gitu ya, setiap makan di sini yang di atas 150.000 akan dapat emas. Oh, ada Voucher, nah, ada emas apa itu sistemnya undian gitu ya? Enggak, langsung. Oh, langsung. Langsung, tapi yang baby gold ya sebutnya ya, mini gold. Baby gold. Yang Berapa? 0,001 gram lah misalnya Oh gitu. Jadi 0,001 gram. Ya ada tuh yang Yang kecil-kecil yang cuma segede kancing begitu kan. kancing. Tapi kita bilang kalau misalkan sudah terkumpul 1 gram bisa ditukarkan tanpa biaya lagi ke emas antam beneran. Oh, jadi emas Gitu. fisiknya Iya, ada gitu jadi ya. misalkan udah dikumpulin udah 1 gram tuh kita tukerin dengan emas antam. Gitu yang 1 gram. Nah itu ya mudah-mudahan ya, mohon doanya juga, mudah-mudahan menarik juga gitu. Dan banyak juga sih sebenarnya ide-ide yang lain gitu ya. Ya nggak bisa disebutin gitu, takut dicontek gitu kan. Nggak takut sih sebenarnya, memang kita butuh validasi dulu apakah bisa berhasil atau tidak sih. Jadi seperti setiap ide itu pasti ada tahapan validasinya ya, Iya, diuji betul. dulu gitu Betul. ya, baru di launching betul, ya. betul. Nah, ini kan Ya, sorry, motong. Termasuk nanti ada yang namanya saya buka menu Padang all you can eat. ada Padang all you can eat. Iya. Nah, prosesnya gimana? Nah, nanti lagi digodok sama tim. Jadi ditunggu ya, ada Padang all you can eat. Iya, itu Padang. kayaknya pertama juga ya. Nah, itu. Pertama di Indonesia ya, belum tapi ada. all you can eat seperti apa? Ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, Hasil seperti itu. Oke. Gitu. Nah, tadi udah disebutin nih proses mendatangkan traffic dari yang nggak tahu jadi tahu, Ya. yang tahu jadi penasaran, yang penasaran mau datang gitu ya. Nah, itu kan itu menurut saya kalau yang saya lihat di bisnis Ya. Kang Dirga itu udah berjalan. Ya. Jadi udah nggak ada kesulitan mendatangkan traffic. Nah, Ya. sekarang kita bicara kesulitannya apa gitu ya pada saat menjalankan bisnis kuliner ini. Nah, kesulitannya itu sebenarnya banyak, Mas. Apalagi karena saya concernnya di traffic, yang terjadi adalah trafficnya datang, timnya belum siap. Jadi kalau misalkan saya analogikan ya, seperti membangun sebuah rumah, kita ini tuh awal-awal itu lagi bangun fondasi. Makanya yang namanya bangun fondasi itu nggak perlu cantik. Ya. Maksudnya yang namanya bangun fondasi itu ada batu kali, terus ada besi-besi di situ, terus ada kerikil-kerikil yang dipandang itu tidak indah. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kalau misalkan teman-teman datang ke sini awal-awal itu komplainan banyak. Ya. Karena saya trafficnya besar, tim dapur, tim waiters belum siap, masih Ya, training. Bahkan pada sampai detik ini, ayam bebek ini walaupun udah rame, ini masih soft launching, Mas. Masih soft launching Masih udah rame kayak gini. Iya, saya belum berani grand Iya, grand iya. opening.
Ya, belum berani saya dengar malah iklannya di stop ya. Iya betul. Iklannya di Karena stop ya. makanya saya bilang ke adik saya gitu ya awal-awal pas adik saya bilang begini, aku tuh takut apa? Takut rame. Ya. Kok ngomong gitu sih dikeplak gitu kan, ngomong gitu hati-hati ngomong gitu. Nah sekarang dia tahu apa maksud takut rame gitu, karena trafficnya datang, tiba-tiba timnya belum siap. Kalau kata Mas Rangga tuh mengundang kekecewaan. Jangan sampai kita mengundang orang untuk dikecewakan. Betul. Nah itu yang terjadi di minggu-minggu awal di restoran Ayang Bebek ini tuh banyak yang kecewa. Nah itu tapi kekecewaan itu membuat kita terpacu. Berarti kan kita training lagi, kita olah lagi resepnya, kita olah lagi pegawai chefnya, kita olah lagi pegawainya, di training ulang. Bahkan saya harus mengundang 2 konsultan gitu ya yang luar biasa gitu ya untuk membersamai di floor kita gitu ya. Minggu lalu itu kacau banget, tapi Jumat ini sekarang katanya sudah mulus. Nah itu memang sangat-sangat luar biasa sih dukungan dari para coach dari Kuliner Mastery gitu. Oke, nah itu masalah yang umum biasanya. Jadi baru buka gitu ya, karena memang karyawan itu kan prosesnya masih training, apalagi yang masih baru-baru gitu ya. Betul. Butuh rame baru belajar jalan udah disuruh lari gitu. Yeah. Nah, tapi memang saya ngelihat ini udah mulai dirapihin ya. Betul. Udah mulai dirapihin. Betul. Udah mulai preparationnya ya. Iya, Udah prepare. Karena karakternya beda antara Ayang Bebek ini sama Menggerila kan. Kalau Menggerila itu kan orang udah ngambil sendiri, masak sendiri, self service, masak sendiri. Jadi otomatis pelayanannya juga jadi lebih ringan. Iya, betul. Tapi begitu Ayang Bebek ini orang sesuai orderan. Tapi ini jadi tantangan tersendiri. Betul. Ini naik kelas lagi nih Kang Dirga nih. Betul. Tiap masalah pasti nambah pengalaman. Juga. Ada orang marah-marah mau makan nasinya ternyata belum nggak dicetrekin. Itu terjadi di restoran ini. Oh. Iya. Pas dibuka, nasinya mentah. Mentah, masih direndam doang. Jadi sistemnya tuh di sini, nasi tuh ngambil sepuasnya ya. Ambil sepuasnya. Nasi ngambil sepuasnya, terus sambal sepuasnya. Jadi tempat nasi itu ada di area prasmanan ngambil sendiri. Buffet, pas dibuka ternyata nasinya belum ditekin ya. Nah, salah satu wow experience yang ada di restoran ini adalah kita bisa bikin sambal suka-suka. Ngulek sendiri. Oh, sambalnya bisa ngulek sendiri. Jadi di buffet kami itu ada bawang yang sudah digoreng, cabai yang sudah digoreng, ada terasi, ada tomatnya. Jadi kalau misalkan dirasa sambal kita kurang pas, ya mereka bisa ngedandanin lah istilahnya gitu. Kurang pedas nih, tambahin cabai, diulek lagi. Atau misalkan mereka udah punya resep andalan, datang ke sini ya nyambal sendiri. Gitu. Itu experience yang kita bangun di restoran ini. Ya. Itu tadi wow faktor yang disampaikan Kang Dirga ini, kalau saya sering nyebutnya tuh emotional benefit gitu ya. Karena kalau kita bicara restoran, masakannya enak gitu ya, itu fungsional benefit kan. Memang tugasnya restoran itu menyiapkan makanan enak. Tapi pada saat ke restoran itu kita dapat pengalaman baru gitu ya, yang mungkin nggak pernah dilihat di tempat lain gitu ya. Nah itu menjadi satu tabungan emosi gitu. Jadi emotional benefit buat pelanggannya. Nah, saya ngeliat di bisnisnya Kang Dirga ini, ya ini udah sangat menerapkan itu gitu ya. Amin. Nah, terus ke depan targetnya apa nih Kang Dirga? Ya, targetnya udah mau berapa cabang menuju? Ini sudah 8 berarti. Udah 8. Kalau outlet yang gratis itu berapa cabang lagi berarti? Kan jadi saya udah punya 7 cabang. Berarti 16 ya? Enggak, sekarang baru 7. Kalau 16 baru satu lagi yang gratis. 16 gitu ya? baru satu lagi. Oh, berarti nanti balik lagi dong. Udah 8, satu yang gratis lagi berarti. Betul. Ya, jadi 1 sampai 7 kan kita buat ke 8 dulu nih. 8 baru buat 1 sampai 7. Nah, sekarang polanya berarti kita buat yang ke 16 dulu. Di masjid mana kita buat balai saji masjid lagi. Baru buat yang ke 9 berarti. Yang ke 9. Yang ke 9. Oke. 9, 10, 11 sampai 15. Nanti kalau sudah berarti kalau udah 16 kita buka cabang yang ke 24 berarti ya. Ya. Nah, berarti 17, 18, 19 itunya ngikut gitu. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi orang kalau mau kaya tuh ya mentalnya harus kaya dulu ya. Salah satu mental kaya itu ya dia mau berbagi, sedekah gitu ya. Betul. Ya karena
orang kaya itu ya tangannya di atas gitu. Nah, jadi bukan Betul. minta-minta. Ini dengan bikin bisnis kayak gini, bisnis kuliner ini kan termasuk yang ya selain padat modal juga dia menyerap banyak tenaga kerja. Nah, Betul. sekarang udah berapa total berarti karyawan? Kalau misalkan digabungin berarti seluruh perusahaan ya, total yang ikut yang dapat di data yang ada di list payroll saya mungkin ada 300-an Mas. 300 Nah, yang di payroll. karyawan ya. Jadi Iya. Kang Dirga ini udah menggaji Iya. 300 orang. 300 ya, orang. luar Tapi biasa. kalau untuk khusus kuliner mungkin di 120 sampai 130-an lah. Yang di 130 kuliner. juga udah Ya, banyak ya. di kuliner. Karena saya waktu itu pernah di tahun 2014 Mas Rangga, saya punya impian gimana caranya setiap datang kalau misalkan saya ke mall gitu ya, harus ada orang yang cium tangan sama saya. Kalau datang ke mall Iya. harus ada yang cium tangan. Nah, alhamdulillah Berarti ada sekarang- bisnisnya di situ ya? Bukan. Ada pegawai saja yang lagi Ada- mall juga ada gitu loh. pegawainya di mall. Jadi kalau dan alhamdulillah sudah terjadi nih. Saya lagi main ke mall gitu kan. Ah. Pak Dirga gitu cium tangan gitu gitu. Jadi bukan karena gila hormat enggak, tapi memang saking tersebarnya ini pegawai gitu. Jadi Karena kan kemanapun saya lihat juga masih muda-muda ya. ya masih betul, muda-muda. kemanapun ada yang kenal gitu. Hmm. Karena memang saya orangnya introvert gitu ya. Jadi saya pengen memastikan bahwa nanti kalau misalkan saya meninggal dunia gitu, ada yang nyolatin saya, Mas. Intinya begitu. Aduh, ini Sudah. semoga tercapai nih. Ini Amin, saya juga amin. saya punya ini Kang, saya Ya. punya panutan, Ya. pengusaha itu yang maslahat buat banyak Ya. orang. Di Bandung itu ada namanya Haji Maksum. Hmm. Haji Maksum itu dia punya Pom punya bensin. banyak bisnis, pom Ya, bensin, ya. apotek. Air, ya. Dia terkenal Ya. saking amanahnya. Betul. Nah, cerita yang beredar tentang Haji Maksum, jadi pada saat dia meninggal, itu kerandanya tuh jalan sendiri. Nah, kenapa? Karena saking banyaknya orang, Ya. nggak bisa lewat, jadi si keranda itu dioper dari tangan ke tangan. Nah, Itu itulah. Masya Allah ya. Itu kan jadi merinding saya, Mas. iya, semoga kita bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang Amin, seperti amin, itu ya. amin, seperti itu. Ini luar biasa ya. Jadi Iya. Kang Dirga ini dari awal why-nya udah jelas. Iya, Jadi saya berbisnis untuk apa gitu ya. Nah, terus Kang Dirga ini juga kan salah satu member Kuliner Mastery ya. Iya. Apa yang membuat Kang Dirga mengharuskan kayaknya saya harus ikut komunitas gitu. Ada dua sih, Mas. Yang pertama itu belajar dari yang sudah berhasil. Jadi kita nggak perlu lagi nyari-nyari dari nol gitu kan, otodidak. Kita lihat aja. Jujur, waktu saya pertama kali ikut Kuliner Mastery, belum ada buku yang namanya buku yang tebal itu tuh Mas ya. Kan belum ada tuh. Baru di angkatan ke-8 atau ke-berapa gitu baru ada gitu kan. Saya pesen lagi tuh, mau dong bukunya gitu kan. Nah, saya dapat buku itu malam hari, itu sekitar jam 8 malam, itu saya baca sampai jam 2 Mas. Oh, dibaca aja. Dibaca benar-benar gimana sih kita ulang lagi materinya apa yang kurang, apa yang belum gitu kan. Dan sampai jam 2 malam itu belum semuanya, setengahnya pun belum. Gitu. Memang benar-benar begini gitu kan. Karena memang saya ada penasaran materi apalagi memang saya baca tuh. Jadi kalau misalkan di rumah saya di ruang kerja itu di depan ada laptop saya, di sebelah kiri itu buku kitab sakti itu tuh. Kitab menuju kitab ke barat itu tuh. Yang ada foto Mas Rangga di depannya jadi cover gitu. Kuliner Mastery itu memang sangat membantu sekali untuk istilahnya kita nggak perlu babat alas lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya percaya kalau misalkan orang yang sukses itu adalah bukan orang yang pintar, tapi orang yang lebih banyak gagalnya. Sehingga dia punya pelajaran supaya orang-orang lain tidak mengikuti kegagalannya dia gitu. Jadi kayak misalkan saya bilang kalau misal pas kemarin ada seminar digital marketing gitu ya. Teman-teman, saya di sini adalah bukan orang yang paling pintar. Betul. Tapi adalah saya yang paling banyak gagalnya. Jadi karena saking banyak gagalnya, saya udah bilang memetakan cara-cara apa yang berhasil, efektif, efisien, seperti itu. Nah, jadi di Kuliner Mastery poin kedua itu saya bilang banyak pengalaman-pengalaman dari orang lain yang
memang kalau misalkan begini jatuh ke lubang nih, ya saya nggak usah ngikutin ke lubang yang sama gitu kan. Ada bisa ngeles lah gitu kan, seperti itu. Jadi memang berkolaborasi itu memang penting sih ya untuk percepatan. Seperti itu sih Mas. Oke, yang dirasain nih Ya. setelah bergabung komunitasnya gitu ya. Jadi kan ini kan jadi banyak temennya di mana-mana teman-teman pengusaha kuliner. Iya. Gitu ya. Terus kadang ya mungkin jadi ada yang nanya-nanya gitu ya sama Kang Dirga. Keganggu nggak kira-kira gitu? Kalau nanya-nanya jujur enggak. Misalkan saya kan buka WhatsApp itu kan pasti malam atau selepas sholat gitu ya. Setelah sholat baru buka WhatsApp. Kadang-kadang belum dibalas berapa menit gitu ya, udah pakai telepon gitu. Nah saya sebagai orang yang introvert gitu, kalau ditelepon, aduh gimana gitu, mempersiapkannya gimana. Jadi saya lebih suka di WhatsApp pasti akan dibalas, tapi ya nanti gitu loh, pada suatu saat dibalas. Nah ini juga pelajaran ya buat teman-teman ya. Jadi kita belajar sama orang gitu ya, ada adabnya. Betul. Jadi ada adabnya itu begini, maksudnya kadang kan dalam hidup ini nggak semuanya harus selalu yang kita mau gitu ya. Iya, betul. Misalnya kita mau ngechat sama orang pengen langsung dibales gitu ya. Akhirnya malah yang terjadi kita malah seuzon sama orang, sombong nih gitu ya. Kadang kita mikir orang sukses mah sombong gitu, padahal belum tentu karena mungkin waktunya belum pas. Iya, betul. Nah, saya juga punya pengalaman-pengalaman gitu Kang. Jadi dulu saya seneng banget ya kalau ada orang-orang yang sukses itu saya selalu banyak bertanya gitu ya. Betul. Ya, saya ada kalanya dicuekin, ya udah sabar aja dulu gitu ya. Kadang saya mewajarkan mungkin dicuekin itu ya karena belum kenal gitu ya. Makanya akhirnya setiap ada pertemuan komunitas saya selalu datang. Jadi minimal orang tuh tahu saya gitu ya. Nah, dari situ akhirnya muncul kedekatan. Dari kedekatan itu ternyata ya orang itu nggak ada yang sombong. Ya mungkin karena belum deket aja. Betul. Dan setelah kemarin kan saya kan mengisi di Kopdar gitu kan. Banyak tuh Mas, hampir mungkin 100 orang tuh ada lebih, tuh. 150 itu. Kalau nggak di stop 150 orang itu. 200 Mas kalau yang datang. 200 orang? 200 sama tim-tim yang dan panitia gitu kan 200. Itu yang WA berlanjut itu ya 100-nya ada tuh, 50%-nya ada. Belum lagi pakai bangbot ya. Bangbot sampai ngeheng ya. Ya betul, bangbot sampai ngeheng. Dan akhirnya saya balas satu-satu dan alhamdulillah kita menjadi teman lagi gitu. Jadi teman ya, tapi ya apa namanya, kita ada waktunya gitu kan untuk membalas atau bercerita gitu. Tapi saya bisa mendapat pelajaran-pelajaran dari orang kan curhat tuh ya. Saya punya bisnis ini, pasti saya nanya tempatnya di mana, target marketnya apa. Ada salah satu member gitu, dia buka stick kalau nggak salah. Sticknya beneran stick mewah yang harganya 80 ribuan, tapi dia tempatnya di ruko. Nah, yang terjadi adalah sepi Mas. Sepi karena parkir satu mobil aja dia sudah penuh gitu. Nah, akhirnya saya bilang cobain target market pasarnya dirubah. Target marketnya adalah orang-orang yang pakai motor. Alhamdulillah sekarang udah rame katanya. Udah rame. Iya, udah rame. Dia turunin harga. Tadinya stick yang sapi beneran yang brisket, smoke brisket, sekarang jadi stick ayam. Tapi rame sekarang. Gitu, karena yang datang motor bisa parkir seperti itu. Nah, yaitu yang apa namanya, pengalaman orang itu yang bisa jadi saya ambil pelajaran juga buat saya sendiri gitu. Akhirnya kalau misalkan saya tepatnya di ruko dan parkirnya terbatas, saya nggak akan cari market yang pakai mobil. Sesederhana itu sih Mas. Seperti itu. Terus misalkan ada orang yang curhat-curhat masalah rasa dan lain-lain, ataupun yang Bang Dirga, kalau misalkan saya di Bandung ngundang influencer siapa sih? Ya kan akhirnya saya ikut riset Mas. Sehingga ketika saya buka restoran di Bandung, saya nggak perlu riset ulang. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya berbagi itu menambah value buat kita juga ya. Betul. Kita jadi belajar lagi. Belajar dari masalah orang itu dari kayaknya masalah orang. Tajam banget gitu loh Mas. Itu juga kerasa banget sama saya. Iya, betul. Justru apa yang kita bagikan, malah kita juga jadi ikut belajar lagi. Gitu. Betul. Apalagi sekarang ada ChatGPT, ada apa, kita nyari jawaban-jawaban yang efektif gitu ya. ChatGPT itu adalah tools yang sangat pintar. Nah, ada tips nggak Kang, gimana cara memaksimalkan ChatGPT? Kitanya harus lebih pintar. Ya. Ada yang namanya mobil listrik, mobil pintar gitu ya. Ya kita sebagai drivernya harus lebih pintar.
Jadi ChatGPT itu yang learningnya tuh luar biasa gitu kan. Nah kita sebagai pilotnya gitu, prompt-promptnya harus benar. Nah, contoh misalnya di kuliner satu test case aja. Test case. Nah, bikin prompt. Ini menarik nih, ini yang terjadi di sambal ayam bebek. Karena traffic saya kekencengan, akhirnya membludak. Kalau jam makan siang itu bisa langsung 200 orang datang gitu ya Mas ya. Tim kitchen gak siap, waiters gak siap. Akhirnya banyak komplainan. Dan dia nulisnya di Google Review. Oh, masuk Google Review. Masuk Google Review. Nah, saya kan harus ngebales. Yang namanya komplainan itu kan harus dibalas. Istilahnya nggak didiemin aja. Saya bilang ke salah satu pegawai saya gitu ya, karyawan saya, staff saya, kebetulan orangnya ada gitu ya, lagi megang kamera sekarang gitu ya. Saya bilang, yang mana? Yang itu. Yang itu, dia bilang gini, Lang, buka Bang Bot. Saya bilang gitu. Saya ajarin sekali. Buka Bang Bot, terus masukin prompt ini. Saya bilang gini, jadilah seorang copywriter profesional. Bang Bot tuh ChatGPT-nya, ya. ChatGPT-nya Kang Dirga ChatGPT yang saya buat, yang saya desain untuk sebenarnya tadinya untuk diri saya sendiri aja, akhirnya sekarang dipakai sama member gitu kan. Saya promptnya gini, jadilah seorang copywriter profesional, jadilah seorang consumer handling. Istilahnya consumer handling apa tuh Mas? CS bukan? Customer service bukan? Penanganan masalah gitu ya. Oh, jadi dia yang jawabin komplain ya? Komplainan gitu. Restoran saya mendapat komplainan buruk dari sisi rasa, pelayanan, waktu, ya lead time dan lain-lain. Buatlah template untuk menangani masalah tersebut menggunakan metode STAR, misalnya gitu ya kan. Yang dimana metode STAR itu saya dapatnya dari Mas Rangga, dari Kuliner Mastery. Itu STAR langsung tuh sorry, thank you, action gitu ya. Terus A-nya tuh sorry, thank you, action, dan result. Share, S terakhirnya S-nya share. Start or share, ya, oke, betul. Nah ya, alhamdulillah tuh bisa meredam langsung itu Mas. Yang harusnya komen. Jadi saya melihat begini, kalau misalkan kita menjawab dengan jawaban, itu konsumen malah ngotot. Oh. Misalnya gini, nasi habis. Oh iya, kita lagi masak gini. Dia bakal ngejawab gitu. Kalau nggak siap, gak usah buka restoran. Kalau nggak siap, beli aja gitu. Tapi kalau bilang, oh iya, maaf, kami lalai, kami salah. Ya. Kita akan training lagi tim dapur. Silakan datang lagi di kesempatan yang lebih baik. Jadi nggak perlu excuse alasan. Iya, betul. Ya? Nggak perlu denial, langsung aja acceptance. Dan itu metode-metode STAR itu kan memang sudah sudah terbukti, proven gitu. Nah, saya bukan seorang copywriter, tapi saya seorang pilot AI gitu ya, pilot ChatGPT yang keren istilah gitu ya, menjadi pilot GPT yang pintar. Saya suruh aja pilot GPT untuk mendesain template-templatenya. Bahkan kalau saya bilang buatlah 30 template, keluar 30 Mas. 30. Iya, 30-30-nya gitu. Dan ada bahasanya, mungkin ada bahasa yang sopan, ada bahasa yang santai, ada bahasa yang friendly, gitu tuh, itu bisa disetting. Nah itulah memakai teknologi di bidang kuliner, seperti itu. Itu tadi yang disampaikan Mas Dirga tuh, Kang Dirga itu jadi contoh cara menjawab keluhan customer. Karena kalau salah jawab juga malah jadi panjang, jadi rame. Dan yang benar itu begitu ada kesalahan, mohon maaf Kak atas ketidaknyamanannya. Kalau T-nya bilang terima kasih sudah menyampaikan keluhannya gitu ya. Terus A-nya langsung baik Kak, itu akan kita segera tindak lanjuti, kita perbaiki. R-nya tuh recover, biasanya kasih voucher. Karena gini Kang, orang yang komplain itu sesungguhnya orang yang peduli sama kita. Betul banget. Kalau mereka nggak peduli, ya mereka ngoceh-ngocehnya di sosial media atau langsung ninggalin gitu aja. Saya punya data gitu ya. Jadi dari 100 orang yang menerima pengalaman nggak enak begitu datang ke sebuah rumah makan, itu cuma 4 orang yang mau ngomong. Betul. Sisanya yang 96 orangnya itu pergi nggak ngomong-ngomong. Nah, bayangin kalau ada 4 orang yang komplain ke kita, di baliknya itu udah ada 96 orang gitu ya. Nah, makanya kita harus kasih reward. Ya, bahkan saya tuh udah nanya ke ChatGPT lagi Mas, bagaimana recovery dari komplainan restoran yang sudah dicap buruk lah, saya bilang gitu. Ternyata ChatGPT itu kasih result bahwa bikin bukan sayembara ya, semacam pengumuman buat yang punya
pengalaman buruk di restoran ini gitu ya, silakan datang lagi. Kita kasih diskon 25%. Oh, itu buat recover berarti ya? Recover. Entah itu nanti yang datang udah pernah ke sini, ataupun yang belum ke sini, ataupun yang pura-pura pernah marah-marah gitu. Yang penting orang datang dulu aja. Ya. Dapat experience baru, dapat pengalaman baru, dapat kesan yang baik lagi gitu ke sini. Dan itu adanya di ChatGPT, setelah riset dari ChatGPT itu. Dan biasanya yang komplain itu kalau misalnya handlingnya bagus, malah makin loyal. Iya, betul. Karena dasarnya dia peduli, Betul, care sama betul, kita. betul banget. Wah, Gitu. ini keren ini. Ini nggak kerasa ini ngobrol sama Kang Dirga ini. Tiba-tiba imsak aja nanti ya. Tiba-tiba imsak ya. Nah ini apa namanya, harapan berikutnya apa Kang di bisnis kuliner ini? Target berikutnya yang terdekat? Target berikutnya sih kalau saya sih pengen menambah manfaat. Jadi saya nggak pengen buka cabang. Maksudnya targetnya bukan menambah cabang, tapi menambah manfaat. Menambah manfaat. Menambah manfaat. Karena otomatis ya. Iya, betul. Jadi doanya itu adalah menambah manfaat sehingga ya otomatis cabangnya juga tambah gitu sih. Nambah manfaat, dan semakin banyak manfaat, semakin banyak yang doain kita di akhirat. Amin. Intinya begitu. Semoga seperti cerita Haji Maksum tadi ya. Betul. Waduh itu apa ya, mimpi banyak pengusaha. Betul. Ya, karena bermanfaat buat banyak orang ya. Nah ini closing statementnya Kang buat pemirsa ya, yang terutama yang mau outletnya rame nih gitu ya. Kita harus menggabungkan antara traffic online dan traffic offline. Jadi jangan takut sama ChatGPT, jangan takut ketinggalan zaman. Kalau misalkan kita nggak mau belajar, carilah orang yang sudah belajar. Seperti itu. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang masih takut, yang masih ragu-ragu, seperti itu, saya punya 3 prinsip. Yang pertama, kalau untuk membuat sesuatu itu membutuhkan keberanian. Dimulai dengan keberanian. Tapi untuk membesarkannya harus dengan keilmuan. Betul. Untuk melanggengkannya harus dengan keistiqomahan, seperti Ya, itu. Konsistensi, seperti itu. Jadi pertama kalau misalkan ada sesuatu, tabrak aja dulu kalau saya sih. Nah ini tips dari Kang Dirga nih, yang penting nih ya. Jadi mulai dulu baru Jangan takut sempurna. salah Ya, berarti. jangan takut salah gitu. Karena kita bisa mulai dari kesalahan orang atau kesuksesan orang. Dua-duanya penting menurut saya gitu kan. Pertama itu berani dulu, dimulai dengan keberanian. Yang kedua itu dibesarkan dengan keilmuan. Yang ketiganya itu dilanggengkan dengan konsistensi gitu. Jadi jangan apa-apa udah nyerah gitu kan, seperti itu. Itu sih Mas. Dan temukan big why-nya apa. Big why-nya ya. Tadi Kang Dirga udah dapet tuh. Jadi big why-nya ya memang pengen bikin restoran gratis dulu nih. Betul. Nah itu dimulai dari yang pertama. Cari muka sama yang punya dunia lah. Cari muka sama yang punya dunia. Wah ini keren banget nih Kang Dirga. Ini menginspirasi banget ya ceritanya gitu ya. Ini semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman ya yang mau terjun di bisnis kuliner. Jadi ini packagingnya aja nih, kemasannya aja, pengusaha kuliner, tapi manfaatnya luar biasa buat banyak orang. Kemasannya marbot masjid padahal. Oh, kemasannya marbot masjid ya. Iya, betul. Tapi keren ya. Keren. Oke, Kang Dirga, terima kasih banyak. Siap. Ini episode yang perdana ya. Perdana ya. Mudah-mudahan nggak terjadi terakhir ya. Enggak. Ini semoga makin banyak ya yang seperti Kang Dirga, menginspirasi banyak orang. Saya dan Kang Dirga mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuliner Indonesia mendunia. Mendunia.